Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep dasar psikologi anak. Perlu saya sampaikan kepada kalian semua bahwa psikologi anak dapat dikatakan sebagai perkembangan anak. Perkembangan anak atau psikologi anak, bagaimana mereka berkembang dari lahir hingga akhir remaja, dan bagaimana serta mengapa mereka memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum saya jelaskan tentang pengertian psikologi anak, saya hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua. Banyak pakar dan peneliti memberikan definisi terkait psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, physe dan logos. Physe sendiri artinya jiwa, sedangkan logos adalah ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu jiwa. Namun, jiwa dalam hal ini tidak bisa diukur secara fisik. Sebagai contoh, ketika seseorang ditanya jiwa berada di mana, maka jawabannya akan beragam. Ada yang mengatakan di kepala, di tubuh, atau kaki, sehingga jiwa sulit untuk dipelajari secara langsung, namun dipelajari lewat ekspresi atau perilaku. Menurut Piaget tahun 2013, psikologi anak adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan intelektual dan kognitif individu dari masa bayi hingga dewasa. Sedangkan menurut Freud tahun 1905, psikologi anak adalah bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan psikologis seseorang sejak masa bayi hingga masa remaja dengan menekankan pada periode kanak-kanak. Sedangkan menurut Lawrence tahun 1981, psikologi anak adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan moral dan etika seseorang dari masa bayi hingga dewasa, dengan menekankan pada periode kanak-kanak dan remaja. Sedangkan menurut Kartono, psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, masa pemain, masa sekolah, masa remaja, masa periode adolescence menjelang dewasa. Jadi, semua ahli ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mempelajari perkembangan anak. Namun, mereka semua sepakat bahwa psikologi anak mempelajari perkembangan individu dari masa bayi hingga dewasa. Tujuan psikologi secara umum yang pertama adalah harapannya adalah kalian sendiri nanti setelah belajar psikologi anak adalah membuat individu dapat memahami dirinya dan orang lain. Yang kedua, membuat individu dapat bertindak dengan bijaksana dengan cara dan situasi yang tepat. Yang ketiga, membuat individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Tujuan setelah kalian belajar psikologi anak, yang pertama, pada saatnya nanti kalian akan menjadi guru dan menjadi orang tua. Berarti kalian harus paham tujuannya apa saja. Yang pertama, sebagai orang tua dan guru harus dapat memahami psikologi perkembangan anak. Yang kedua, sebagai orang tua dan guru dapat bertindak bijaksana dalam mendidik anak. Kemudian yang ketiga, sebagai orang tua dan guru dapat menjadi pengayom bagi anak sehingga anak menjadi aman dan nyaman dalam perkembangan psikis dan fisiknya.
Tujuan yang keempat adalah sebagai orang tua dan guru menjadi pengontrol anak dalam bertindak. Kemudian yang kelima, sebagai orang tua dan guru dapat menjalin hubungan yang baik dengan anak. Nah, untuk bisa mewujudkan mencapai tujuan setelah belajar psikologi anak, tentunya saya dan kalian semua harus paham tentang karakteristik anak. Menurut Bayi tahun 2000, anak perempuan lebih disukai dalam keterampilan sosial dan linguistik, sedangkan anak laki-laki lebih mengarah pada matematika. Sedangkan menurut Stillman dan Powell tahun 1985, mereka meneliti tentang efek urutan kelahiran bahwa anak bungsu tampil lebih baik sehubungan dengan aspek perkembangan sosial dan anak tertua lebih baik sehubungan dengan hasil pendidikan dan kualitas kepemimpinan. Stillman dan Powell menginterpretasikan temuannya sebagai indikasi bahwa anak bungsu itu dipaksa berinteraksi dengan kakak, sedangkan anak sulung itu dititipkan otonomi yang lebih besar. Berbeda dengan Black tahun 1991, mengungkapkan bahwa anak tunggal memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua mereka, dan oleh karena itu kurang dari kebutuhan untuk kontak dengan teman sebaya. Jadi anak tunggal menurut Blake tahun 1991, anak tunggal akan mengalami atau kurang untuk kebutuhan berkontak dengan teman sebaya. Mengingat anak tunggal ini cenderung orang tuanya memiliki lebih banyak waktu untuk bersama anaknya. Kemudian orang tua juga lebih bermotivasi untuk selalu berinteraksi dengan anak dengan cara yang dianggap bahwa nanti karakter yang diinginkan oleh orang tua ini akan bisa masuk, akan bisa terwujud pada anak bungsunya sesuai perkembangannya, sesuai gaya pola yang diberikan orang tua anak tunggal ini. Karakteristik pengasuhan anak. Nah, setiap orang tua itu punya cara, punya pola, punya gaya yang berbeda-beda. Peneliti, ahli mengelompokkan menjadi dua. Jadi ada karakteristik pengasuhan anak berdasarkan cara membesarkan anak, dan ada karakteristik pengasuhan anak berdasarkan interaksi anak dan orang tua. Karakteristik pengasuhan anak yang pertama dari cara membesarkan anak. Perilaku membesarkan anak ini menyangkut perilaku konkret orang tua dalam membesarkan anak mereka serta dibarengi dengan ideologi orang tua. Nah, perbedaan paling mendasar antara anak satu dengan anak yang lain adalah ideologi membesarkan anak berdasarkan etnis yang berbeda dan juga antara lingkungan sosial yang berbeda pula. Misal, dalam etnis Jawa atau Yogyakarta dengan etnis Madura, perbedaan ideologi itu sangat terlihat dalam mendidik anak. Pada etnis Madura dengan karakteristik SNSK Madura yang dibentuk oleh kondisi geografis dan topografis Pulau Madura, pada dasarnya lekat dengan budaya masyarakat hidraulis atau air. Dan akibat kondisi lahan yang tandus, orang Madura lebih banyak menggantungkan hidup pada laut, sehingga mereka pun berpola kehidupan bahari yang penuh tantangan. Inilah yang akhirnya kemudian melahirkan perilaku sosial yang bercirikan keberanian tinggi, menjunjung tinggi martabat dan harga diri,
berjiwa keras dan ulet dalam hidup, sehingga memiliki ideologi yang kuat dalam mendidik anak. Terus bagaimana dengan etnis Jawa? Contoh yang Yogyakarta memiliki karakteristik lemah lembut, pemalu, sungkan, tapi suka menyapa loh. Biasanya mereka memiliki kecenderungan malu dan sungkan apabila mereka berada di lingkungan baru atau baru merantau ke suatu kota. Hal ini sudah memiliki perbedaan walaupun masih dalam lingkungan negara yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, karakter pengasuhan anak yang kedua, yaitu berdasarkan interaksi anak dan orang tua. Dalam hal ini, perhatian yang cukup besar antara interaksi orang tua dan anak dalam keluarga. Yang menarik adalah kegiatan dan kebersamaan antara orang tua dengan anak. Kemudian, komunikasi antara orang tua dan anak tidak hanya frekuensi, namun juga terlihat pada interaksi mereka. Contoh, mungkin kalian juga sudah mengalami atau melihatnya langsung. Ada perbedaan jika anak yang ditunggui orang tua atau salah satu orang tua tidak bekerja dengan orang tuanya yang dua-duanya bekerja. Secara kemandirian, lebih mandiri anak yang ditinggal orang tua bekerja dibandingkan yang tidak. Namun, secara kedekatan anak, orang tua yang tidak bekerja akan lebih intens atau dekat dengan anak dibandingkan dengan anak yang ditinggal bekerja. Itu contoh sederhananya. Kemudian lebih lanjut lagi, karakteristik perkembangan anak berdasarkan kompetensi sosial anak dan kompetensi kognitif anak. Kompetensi sosial anak mengacu pada kapasitas seseorang untuk menangani tuntutan dan peluang lingkungan secara aktif dan efektif. Aspek motivasi kognitif dan aspek kompetensi perilaku dapat dibedakan. Aspek kognitif motivasi berkaitan dengan ide-ide anak terhadap kontrol dirinya terhadap lingkungan. Aspek perilaku dapat dibagi lagi menjadi penguasaan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan tugas perkembangan tertentu. Dan kompetensi tersebut merupakan produk dari karakteristik anak yang ditentukan secara genetik, berarti turunan dari orang tuanya, dan interaksi anak di dalam rumah, lingkungan sekitar, situasi penitipan anak secara profesional, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kompetensi kognitif anak di sekolah dan di bidang pendidikan itu sangat penting. Indikator terpenting dari kompetensi tersebut adalah kemampuan akademik anak dalam ranah bahasa dan matematika. Mengingat bahwa anak-anak yang cukup muda, kompetensi kognitif mengacu pada tingkat persiapan keterampilan bahasa dan matematika yang merupakan prasyarat untuk berhasil belajar membaca dan melakukan aritmatika. Kemudian, karakter dalam pengasuhan anak. Menurut Dieter dan kawan-kawan pada tahun 2005, dalam teori sistem bioekologi, karena terdapat bukti bahwa anak-anak mengalami lingkungan pengasuhan yang berbeda karena karakteristik mereka yang berbeda. Anak-anak mungkin memiliki karakteristik, tingkat perkembangan, atribut, dan perilaku yang sangat berbeda, mendorong orang tua untuk berinteraksi secara berbeda dengan anak-anak mereka. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak berhak untuk dapat tumbuh berkembangan baik fisik,
psikis, dan sosial secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan anak. Demikian untuk hari ini. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.